pemirsa setia VBS News. Jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 6 sampai dengan 10 September 2021. Capital inflow terus mengalir, pasar optimis. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya aliran modal masuk ke pasar keuangan Indonesia terus mengalir sebesar 11,6 triliun rupiah seminggu lalu menurut data Bank Indonesia, terutama ke pasar SBN. Kembali, penurunan yang berlanjut pada kasus baru COVID-19 serta tingkat kesembuhan yang tinggi mengangkat optimisme pasar. Untuk coronavirus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.116.000 orang terinfeksi dan 3.813.000 orang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 92,6% dan 134.000 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona ini, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali warnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 6 sampai dengan 10 September 2021. Nah, awali dengan pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat cukup signifikan 1,42% secara mingguannya ke level 6.126. Ini menguat di minggu keduanya dan searah dengan bursa global dan regional, serta didorong juga oleh aksi beli investor asing. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan akan ditahan profit taking awal pekan, kemudian balik menguat. Mata uang rupiah pekan lalu menguat cukup signifikan juga 1,06% secara mingguannya ke level 14.262 rupiah per US dollar. Menguat signifikan di minggu keduanya di tengah mata uang dolar yang sedang bearish serta bertambahnya aliran capital inflow ke pasar SBN. Rupiah perkasa terpantau berada di sekitar 11 minggu tertingginya. Sementara itu dolar global lanjut tertekan. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan masih berpeluang melanjutkan penguatannya walau akan sempat ditahan profit taking sejenak. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau stabil secara mingguannya. Jadi terlihat dari pergerakan turun tipis saja yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,132% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah berlanjutnya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu yields US Treasury terpantau menanjak terbatas pada minggu ini. Pemirsa setia VBS News, berdasarkan data BPS indeks harga konsumen pada Agustus 2021 mengalami inflasi tipis saja 0,03% month to month-nya. Lebih rendah ini dibandingkan dengan inflasi pada Juli 2021. Perkembangan ini dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok volatile food dan melambatnya inflasi kelompok administered prices di tengah inflasi kelompok inti yang meningkat. Secara tahunan, inflasi IHK Agustus ini tercatat 1,59% year on year, lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Sementara itu berdasarkan data transaksi 30 Agustus sampai 2 September 2021, non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau capital inflow sebesar 11,63 triliun rupiah, terdiri dari beli neto di pasar SBN sebesar 10,57 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 1,06 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak karena pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia VBS News, kita sudah membahas bersama VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 6 sampai dengan 10 September 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBS.